Oke, assalamualaikum. Kesempatan ini kita masuk ke sesi selanjutnya di bagian alat service check, yaitu pengecekan kebocoran oli pada melalui visual check. Visual check itu adalah melalui lihat aja, melihat kebocoran itu biasanya terjadi di bagian yang ada packing. Biasanya yang ada packingnya itu antara block cylinder ke head cylinder atau block cylinder ke bagian oil pan atau di komponen lainnya. Ya, coba kalau kita perhatikan di bagian engine, perhatikan ini engine, ini di bagian ini cover dari head cylinder, di dalamnya ini head cylinder yang ini yang terhubung di intake manifold ini intake manifold terhubung ke head cylinder, itu ada packing nih di antara ini. Nah, ini block cylinder yang besar yang hitam ini block cylinder, ini head cylinder. Nah, biasanya kebocoran terjadi di sini antara head cylinder dan block cylinder, atau di bagian bawah ini block cylinder dengan oil pan. Di sini ada packing-packingnya juga. Kalau misalnya ada kebocoran, ini kalau kita cek nih nggak ada nih kebocoran nih, ya. Biasanya nih nggak ada kebocoran, berarti bagus ini. Kalau bocor, berarti baut-baut ini kuncinya kurang kuat atau kurang sesuai dengan torsinya, ya. Kalau misalnya terlalu kencang, biasanya packing rusak, keluar juga olinya, packing rusak, maka untuk menutupi kebocoran itu tidak maksimal, ya. Dia tidak boleh terlalu lunak dan tidak pula boleh terlalu kencang, ya. Dia harus sesuai dengan standar dari kunci torsinya untuk bagian bautnya ini. Oke, itu bagian-bagian dari visual check. Kalau kita perhatikan sisi sebelah sini tidak ada kebocoran, ya. Tidak ada kebocoran. Kalau kita gini kan nggak ada, perhatikan nggak ada, ya, kering, ya. Kalau sebelah sana juga, coba kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan, kalau tadi sisi sebelah ke kirinya, nih sisi sebelah kanannya head cylinder dengan blok. Ini kita cek, nggak ada, ya, nggak ada. Nah, ini di bagian oil pan, nah nih nggak ada, ya. Ini apa yang bocor? Ini ketika mungkin tutup dari, perhatikan, ini bocoran bagian bawah. Biasanya terlihat dari bagian pembuangan oily, ya. Kalau kita perhatikan di sini nggak ada nih oil pan, tempat bagian pembuangan oli aja nih. Nah, nih perhatikan, ya. Atau di bagian filter, ini filter air ini, filter air ini. Oke, sekian bagian service check. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih buat video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang memasuki tahap di bagian service check, itu bagian pengecekan dari belting crankshaft yang terhubung ke alternator charging, kemudian di bagian fan kipas. Kalau kita perhatikan, silakan, ya. Kalau perhatikan di sisi sebelah sini, crankshaft itu yang ini, yang besar ini adalah crankshaft yang memutar nanti semuanya. Ini beltingnya terhubung 3. Pertama dengan kipas fan, perhatikan di sana. Ini kipas, ya, ini fan. Kemudian terhubung dengan charging. Nah, ini charging. Oke. Cara ngeceknya, kalau kita cek yang ini kan ini susah nih, ada kerangkengnya, ya, kerangkeng dari untuk pengaman dari radiator. Kita tekan aja ini. Nah, ini bisa kendor, tapi tidak kendor kali, kencang memang, cuma agak kendor sedikit. Nih, bagus ini. Kalau terlalu kendor, apa akibatnya? Ya, akibatnya kalau terlalu kendor, maka putaran yang harusnya crankshaft maksimal, yang berputar ke fan nggak maksimal, sehingga pendinginan terhadap air radiator tidak berkurang, tidak bagus. Dan sekalian karena dia terhubung di alternator charging, maka putaran ini tidak maksimal, maka tidak tercas baterai yang ada di sini, ya, karena ini adalah menghasilkan tegangan untuk baterai sehingga tidak ngecas, ya. Jadi fan belt ini itu banyak fungsinya. Kalau terjadi tidak tercas di baterai, bisa aja karena fan belt. Kalau logika sederhananya nggak masuk ini, kok bisa belting nggak ngecas,
belting nggak ada hubungannya dengan cas, mungkin kayak gitu, tapi ini sebenarnya terhubung ya. Cara ngeceknya kalau di bagian bawah nih seperti ini juga, perhatikan. Kalau kita tekan, ini kondisi awalnya, kalau kita tekan seperti ini nggak bisa lagi ya, di bagian bawahnya. Kalau terlalu kencang ya, kalau kita ingin nyetingnya, setting di sini ya, di sini di alternator dilonggarkan dengan kunci 14, dilonggarkan baru ditarik. Kalau dia longgar kita kencangin, tarik di sini ya, tarik maka kerenggangan terjadi, tarik sekuatnya baru kunci lagi, baru kita cek lagi di sini. Itu cara ngecek dari Vandal ya. Kalau terlalu kencang, terlalu ketat, maka yang terjadi apa? Terjadi bunyi ya. Pernah dengar mungkin mesin mobil berbunyi beltingnya, itu berarti settingannya terlalu kencang ya, seperti menyicit gitu ya. Itu dia. Oke, sekian, terima kasih untuk pengecekan Vandal.